Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama yang beranggotakan Rizka April Utami, NIM 274, Nadila Rifadatul Hanin, NIM 280, Yanisa Kristifani Renata, NIM 286. Kami akan menjelaskan dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian koperasi. Jadi, apa sebenarnya pengertian koperasi itu? Koperasi berasal dari kata ko yang berarti bersama dan operation yang berarti bekerja. Jadi, pengertian koperasi adalah kerja sama. Sedangkan pengertian umum, koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan sama, diikat dalam suatu organisasi yang berasaskan kekeluargaan dengan maksud mensejahterakan anggotanya. Sedangkan koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Apa saja dampak COVID-19 terhadap koperasi? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Wabah virus corona menyebar begitu cepat dan bertransformasi menjadi pandemi di lebih dari 200 negara, termasuk Indonesia. Koperasi pun terkena dampak dari pandemi COVID-19 tersebut. Di Indonesia, sebanyak 1.785 koperasi terkena dampak pandemi COVID-19. Dampak tersebut mengancam keberlangsungan koperasi di Indonesia, sehingga satu persatu koperasi sudah mulai tumbang, sementara koperasi tersebut menghimpun banyak uang dari masyarakat yang sebagian besar merupakan masyarakat kecil. Salah satu koperasi yang terkena dampak COVID-19 yaitu Koperasi Mitra Utama Sejahtera, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek. Pada masa pandemi COVID-19, memiliki dampak bagi keberlangsungan koperasi. Salah satu dampaknya yaitu keterbatasan modal. Keterbatasan permodalan menjadikan koperasi tidak bisa berjalan secara optimal. Pemerintah perlu memberikan perhatian kepada koperasi yang memang kesulitan dalam masalah permodalan. Dengan memberikan modal, dapat memperluas usaha sehingga dapat bertahan dan berkembang dalam pandemik COVID-19 ini. Selain pemerintah, masyarakat merupakan pihak yang tak kalah pentingnya pada masa pandemik COVID-19. Diharapkan mereka yang memiliki dana lebih dapat menyimpan uang mereka di koperasi yang nantinya dapat digunakan untuk modal koperasi, terutama pada masa pandemi COVID-19, sehingga koperasi tersebut bisa berjalan secara optimal dan dapat mensejahterakan masyarakat dan anggotanya. Dampak yang kedua adalah koperasi sulit mencari nasabah. Kebijakan physical distancing atau jarak fisik dan pembatasan sosial berskala besar memang sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi. Mayoritas nasabah koperasi tersebut adalah seorang pedagang. Dalam pandemi COVID ini, banyak pedagang yang tutup, bahkan gulung tikar, sehingga jumlah nasabah pada masa pandemi mengalami penurunan, yang sebelum adanya pandemi dirasa sangat banyak.
Selain itu, dari pihak koperasi sendiri harus mikir 2 kali untuk meminjami modal kepada nasabah. Apakah para nasabah bisa mengangsur atau tidak setelah pencairan? Yang ketiga adalah nasabah sulit mengembalikan pinjaman uang. Pada masa pandemi COVID-19 ini, secara tidak langsung melumpuhkan sektor perekonomian masyarakat. Karena biasanya masyarakat dapat meraup keuntungan yang banyak. Namun, pada saat ini, pedagang sulit untuk meraup keuntungan, sehingga untuk mengembalikan modal pun dirasa sangat susah. Karena harga-harga bahan pokok banyak yang turun. Dengan sedikitnya keuntungan yang didapat, pedagang harus pintar-pintar mengatur keuangannya untuk melangsungkan kehidupan mereka. Imbasnya, banyak pedagang yang mengeluh tentang penjualannya dari hari ke hari karena wabah ini. Selain itu juga, banyak para anggota atau nasabah tidak sanggup membayar cicilan karena kehilangan pekerjaan. Untuk dampak yang keempat adalah perolehan gaji karyawan yang mengalami penurunan. Dalam hal ini, gaji karyawan turun karena pembatasan jam kerja karyawan diberlakukan pada koperasi tersebut. Dengan adanya hal tersebut, tingkat target per bulannya tidak dapat dicapai, sehingga berimbas pada gaji karyawan yang otomatis berkurang. Namun, untuk saat ini, belum ada karyawan yang ter-PHK akibat pandemi ini. Untuk sistem kerjanya, karyawan tetap menjalankan tugasnya seperti biasa, tidak menggunakan sistem online. Untuk dampak yang terakhir yaitu banyak nasabah yang menarik uangnya di koperasi. Masyarakat maupun nasabah, banyak yang menjadi pengangguran. Akhirnya, mereka hanya mengandalkan tabungannya yang berada di koperasi dan menarik uangnya untuk kebutuhan mereka. Dalam hal ini, pemerintah memberikan bantuan yang berupa likuiditas. Pemerintah bakal mengucurkan bantuan likuiditas kepada koperasi simpan pinjam yang mengalami kesulitan di tengah pandemik virus corona. Seperti yang ditegaskan oleh Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, dalam rapat terbatas telah disepakati untuk koperasi akan diberi dana likuiditas lewat LPDB KUMKM bagi koperasi simpan pinjam yang mengalami kesulitan pembiayaan di tengah pandemik virus corona. Sebab banyak yang melaporkan kesulitan operasional berupa ketidaksanggupan para anggota untuk membayar cicilan dan banyak juga yang menarik simpanan di koperasi simpan pinjam. Dengan adanya bantuan ini, koperasi di Gandusari bisa memanfaatkan bantuan dari pemerintah tersebut. Namun ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi oleh koperasi tersebut, yaitu ketika mengajukan pembiayaan ke Lembaga Pengelola Dana Bergulir atau LPDB KUMKM yang merupakan BLU di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Adapun mereka akan diberikan kesempatan untuk mendapatkan fasilitas kredit melalui kredit UMI maupun Mekar. Dalam masa pandemi ini, adanya koperasi diyakini dapat menjadi obat bagi permasalahan ekonomi dan mampu menghidupkan simpan pinjam permodalan dengan bunga yang wajar dan terjangkau. Akhirnya cukup sekian dari kelompok kami, ada kurangnya kami selalu kurang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis guys.